Bulan Muharram adalah salah satu bulan mulia dalam Islam, memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Muslim. Tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura, menjadi momen istimewa syarat dengan keutamaan, terutama dalam amalan menyantuni anak yatim. Tradisi ini, yang dikenal sebagai Lebaran Anak Yatim, di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan kepedulian sosial yang diajarkan Islam. Keutamaan 10 Muharram dalam menyantuni anak yatim tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga menjanjikan pahala besar di akhirat. Seperti yang dilaksanakan Masjid Darussaadah, Perumahan Kenten Sejahtera Kelurahan Sei Sedapat Talang Kelapa Banyuasin, yang setiap tahunnya di bulan Muharram menjadi tradisi menyantuni puluhan anak yatim warga sekitar. Pelaksanaan tersebut dihadiri Ketua Masjid Darussaadah Dr. Andes Fatkur Rahman, Pengurus dan Panita 10 Muharram Amarsin, Efrizon SE serta RT dan RU, ibu-ibu pengajian serta tokoh masyarakat di lingkungan Perumahan Kenten Sejahtera. Tausiah disampaikan Ustaz Ki Agus Firdaus Hilmi SAG. Dalam sambutannya, Fatkur Rahman Ketua Masjid Darussaadah mengharapkan tradisi ini terus dilaksanakan dan ini merupakan amalan kita mencerminkan kasih sayang dan solidaritas sosial. Rasulullah bersabda bahwa orang yang merawat anak yatim akan berada dekat dengannya di surga. Tradisi ini menjadi pengingat kita untuk memperbanyak amal saleh, termasuk memberikan perhatian khusus kepada anak yatim, katanya. Santunan anak yatim yang diberikan pengurus ibu pengajian dan panitia 10 Muharram Masjid Darussaadah tahun ini sebanyak 2 anak yatim terdiri dari 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan dari RT 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan RT 15. Ustaz Ki Agus Firdaus Hilmi sarjana agama dengan gaya khasnya menyampaikan tausiahnya bahwa keutamaan 10 Muharram tradisi menyantuni anak yatim ini bukan di lingkungan kita saja tetapi di seluruh Indonesia, katanya. Malam ini kita sama-sama menyantuni anak yatim di masjid ini berupa bingkisan, makanan, atau dukungan moral kepada anak yatim mencerminkan kasih sayang dan solidaritas sosial. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa orang yang merawat anak yatim akan berada dekat dengannya di surga. Tentunya anak yatim yang kita santuni adalah anak yang belum balik dan kehilangan ayah. Katanya, amalan mengusap kepala anak yatim sebaiknya dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengusap kepala anak yatim adalah setiap helai atau sebanyak rambut yang disentuh akan mendapatkan satu kebaikan. Selain itu, ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berbuat baik kepada anak yatim, termasuk mengusap kepalanya, akan bersama Nabi Muhammad SAW di surga, seperti 2 jari yang berdekatan. Mengusap kepala anak yatim juga merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian. Anak itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya sebanyak rambut yang ada di kepala anak itu. Dijual oleh Allah pahala sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim itu. Nah itu paling tidak kita membacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling tidak kita berselawat kepada Nabi. Apa? Karena Nabi itu anak yatim. Maka siapa yang memuliakan anak yatim, maka dia memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita di dalam sejarahnya, tarikhnya itu usia 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh ayah kita. Jadi anak Nabi Muhammad itu dalam Islam termasuk anak yatim yang pertama kali. Jadi umur baru 2 bulan dalam kandungan, bapaknya meninggal bin Abdul Muthalib. Betapa susahnya seorang ibu dalam keadaan hamil, suami meninggal. Jadi dia yang terus dari makan untuk anak, sampai ya namanya kalau laki-laki istrinya meninggal, nah itu cepat nyari ganti dia bu. Biasanya kalau anak ditinggal oleh istrinya, kadang-kadang anak yang diatur ini terlantar kadang-kadang.
tidak tahu bosku. Tapi kalau suami yang meninggal, istri kalau saking setia dengan suami itu kadang-kadang sampai jadi sarjana diurusin anak. Tempat harus itu, ya. Ada ibu dokter Anda, ya. Bu Lian, nanti suaminya Bu Lian, dosen IAIN dulu, ya Bu Lian itu dia meninggal, anaknya masih kecil-kecil, tapi alhamdulillah anaknya sukses semua di sekolah oleh ibu ini tadi. Nah inilah setiap kita lihat kalau ada perempuan mengurus anak, biasanya sampai anak itu bisa sukses. Tapi kalau bapak-bapaknya, aku tidak yakin, ya. Kadang-kadang, ganti ngurusnya, carinya yang baru, cari yang ganti kadang-kadang. Kadang-kadang itu tadi belum bilang cari yang ganti ya. Untuk menyerahkannya kami mohon kepada Bapak. Ayo, udah ayo. Ya. Sip. Krisno, RT 12. Yang berikutnya Alfa. Sebentar. Sebentar. Pak. Bentar. Yang selanjutnya Ya, oke. dan untuk anak yatim yang mana dari pengurus dan jemaah masjid yang telah membantu hingga terlaksananya acara ini. Yang berikutnya